pagi Bapak Ibu, Oma Opa, dan orang-orang terkasih dalam Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya Feli Christine dan Opa Basuki dalam acara Oke hari ini, Orang Kudus hari ini, edisi 22 Agustus 2022. Selamat pagi Opa. Selamat pagi. Terima kasih banyak Opa telah bersedia hadir di acara Oke hari ini. Nah Opa, pagi hari ini kita akan berbincang-bincang, kita akan mengulik tentang kisah dari satu orang kudus, yaitu Santo Symphorianus ya Opa ya. Iya. Oke, untuk membuka sesi pada hari ini, boleh mungkin Opa ceritakan sedikit arti nama dari Symphorianus itu apa sih? Ya, dalam bahasa Yunani bernama Simfero ya? Iya. Itu artinya apa Opa? Untuk membantu, untuk menjadikan berguna, untuk membawa bersama-sama dan menanggung bersama-sama. Luar biasa. Nah untuk mungkin boleh dilanjutin Opa latar belakang dari Santo Symphorianus ini seperti apa? Mungkin tempat tanggal lahirnya atau background keluarganya seperti itu Opa? Iya, lahir dari keluarga bangsawan Romawi, Kekaisaran Romawi. Kekaisaran, oke. Iya. Ayahnya seorang senator bernama Faustus dan ibunya bernama Beata Augusta. Oh, berarti ibunya seorang beata ya, Opa? Iya. Oke. Dia sudah menjadi seorang pemuda, ia pindah untuk melanjutkan studinya di Autun Gaul atau dalam saat sekarang disebut Perancis. Oke. Berarti dia pindah ke Perancis pada saat itu ya, Opa ya? Oke. Di Autumn setiap tahun diadakan perayaan untuk menghormati dan menyembah Sibelius pagan Dewi. Dewi Sibelius pagan. Dewi Sibelius pagan Sibeli. Dewi pagan Sibeli ya, Pak. Oh, berarti ini kita telah masuk ke kehidupan beliau sebagai seorang Kristen ya, Pak ya? Bukan, itu dewa yang berhala. Iya. Jadi tiap tahun Dewi Sibelius itu patungnya diusung dan ya orang-orang di sekitarnya sujud menyembah berhala itu. Tapi Santo Symphorianus tidak sudi untuk menghormati dan menyembah sujud seperti orang-orang kafir di sekitarnya. Berarti memang iman dari Santo Symphorianus ini benar-benar kuat sekali ya Opa ya, sampai-sampai ia menolak untuk menyembah yang lain daripada Kristus, betul ya Opa ya? Iya, dihadapkan, karena itu dihadapkan pada suatu gubernur yang namanya Heraclius. Dan ia mendapat pertanyaan dari gubernur Heraclius itu dan menjawabnya bahwa ia adalah bernama Symphorianus yang seorang Kristen. Pada zaman itu seorang Kristen masih sedikit dan sudah tidak mengherankan lagi bahwa gubernur Heraclius itu tidak mengetahui kata-kata dari Symphorianus itu. Ya, kemudian ia menyuruh orang untuk membacakan peraturan dari cara-cara menyembah Dewi Sibelius itu. Kemudian Symphorianus menjawab bahwa hal itu sudah diketahui dan ia tetap menolak untuk menyembah itu. Dia tetap menolak untuk menyembah Dewi Sibella itu ya Opa ya? Tetap Luar menolak. biasa. Kemudian karena menolak itu dia dibawa di hadapan dihukum. Tapi ya sebelum dihukum itu menawarkan karena seorang bangsawan, kelahiran dari seorang bangsawan, diberi pengampunan asalkan Symphorianus itu mau mengakui kesalahan dan mau menyembah Dewi Sibelius itu. Tapi apakah dia mau? Dia tetap menolak. Tetap menolak ya Opa ya. Sehingga dia kemudian dibelenggu. Kemudian dihukum cambuk. Dan kemudian digiring ke penjara, dimasukkan dalam penjara. Dan
beberapa kali dikeluarkan tapi dibawa ke tempat untuk hukuman mati. Untuk hukuman mati. Iya. Oke. Berarti memang sampai akhir hayatnya pun Santo Symphorianus ini tetap percaya kepada Yesus Kristus dan tetap mengimani sebagai seorang Kristen yang baik ya Pak ya. Iya. Betul sekali. Kemudian karena penganiayaan yang hebat sehingga badannya menjadi lemah dan wajahnya pucat pasi. Dan tapi Symphorianus ini tetap pada pendiriannya dan siap menghadapi Argojo itu. Berarti dia sama sekali tidak takut ya Pak ya. Ya, saat itu pada dinding dari kota, di atas dinding dari kota, ibunya mengatakan dengan kata-kata berseru dengan lantang, dengan mengucapkan nate Symphorianus in mete happy devivum dan in mete devivum hodie tibi. Itu artinya apa Pak? Hodie tibi hodie tibi pite in non toliter. Set matutur in Melius. Artinya anakku Symphorianus, ingatlah selalu akan Tuhan. Hidup tidak dicabut melainkan diubah supaya menjadi lebih baik. Berarti Santo Symphorianus ini mati dengan menjadi martir ya Opa ya? Iya, mati. Betul ya. Meninggal tanggal 22 Agustus tahun 178 Masehi. Luar biasa. Nah, tentunya dari Santo Symphorianus ini sangat banyak yang bisa kita ambil sebagai orang Katolik ya. Dan ini juga pastinya bisa diimplementasikan untuk pemirsa di rumah, bahwa sekali lagi Santo Symphorianus ini mengajarkan kita untuk tidak goyah pada pendirian kita, terutama pada iman kita kepada Kristus. Karena seringkali kita menjadi manusia yang sangat cepat untuk terpengaruh dengan hal-hal yang mungkin saja bertentangan dengan ajaran Kristus. Jadi di sini dari kisah hidup Symphorianus ini kita belajar bahwa untuk selalu menjadi berani, untuk selalu berpegang teguh dengan jalan Kristus, dan untuk tidak gampang terpengaruh pada ajaran-ajaran yang bertentangan dengan ajaran Kristus. Baik Opa, terima kasih banyak. Opa telah bersedia untuk menjadi tamu ya di acara Oke hari ini pada sesi 22 Agustus 2022 ini Opa. Oke, mungkin sebelum Feli tutup sesi pada hari ini, marilah kita berdoa untuk bersama-sama ya Opa ya. Baik. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Santo Symphorianus, doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Opa, terima kasih sekali lagi telah menemani Feli pada sesi Oke hari ini. Dan Bapak Ibu, Oma Opa, dan orang-orang terkasih dalam Kristus, itulah dia kisah dari Santo Symphorianus. Nantikan video-video kami selanjutnya, dan sampai jumpa di acara Oke hari ini, Orang Kudus hari ini berikutnya.